Sayyiduna Tahir. Kalau Tahir suci, Mutahhar yang disucikan. Ada yang baca Mutahhar, ada yang baca Mutahhir. Boleh-boleh. Baca Mutahhar boleh, Mutahhir boleh. Kemudian Sayyiduna Thayyib. Thayyib ini bisa diartikan baik, tapi di sini Sayyidil Fasi Syarihul Kitab memberikan arti wangi. Memang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari aslul khilqah memang wangi. Kalau bahasa sekarang gen. Nabi Muhammad itu memang gennya itu wangi. Buktinya saya dengar dari masyayikhuna, meskipun saya tidak tahu di kitab apa, wangi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurun ke Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Fatimah turun ke Al-Hasanan, Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain. Dari Sayyidina Husain turun, kalau yang dari Sayyidina Hasan saya kira sama saja, tapi saya tidak dapat riwayat yang sampai ke bawah-bawahnya, riwayatnya bagaimana, wallahu alam. Saya belum dapat. Yang saya dapat riwayat itu turun ke dari Sayyidina Husain ini, yang Sayyidina Husain. Turun ke Imam Ali Zainul Abidin, dari Zainul Abidin turun ke Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Masih wangi jasadnya. Jadi kalau orang ketemu di jalan ya wangi, seluruh badannya memang wangi. Lain keringat loh, ini badan, baru badan. Nanti keringatnya Nabi wangi juga. Ini saya ceritakan jasad dulu. Dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun ke Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq turun ke Imam Ali Al-Uraidi. Anak-anaknya sebetulnya wangi semua. Tapi karena di zaman itu zaman fitnah, banyak ahli bait yang dikejar-kejar, dianiaya. Akhirnya waktu lahir Imam Ali Al-Uraidi, abahnya itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya wanginya ini gak keluar lagi, disimpan. Bukan hilang loh, tapi tidak tercium. Ya, nanti kenapa saya bilang tidak hilang, nanti ada riwayatnya. Tapi tidak tercium di semua orang gitu. Karena itu makamnya juga wangi. Saya membuktikan sendiri itu. Sempat saya ziarah ke Desa Ured di Madinah. Zaman saya ziarah itu masih ada lubang itu, seukuran kita bisa mencium dan bisa ngintip dari lubang itu. Kecil sih, tapi bisa. Wanginya masih kecium itu. Jadi Imam Ali Al-Uraidi sudah wafat, udah lama kan, ratusan tahun, tapi mayatnya itu masih wangi sampai keluar. Itu saya sempat waktu saya umroh pertama, kayaknya itu pertama, sebentar, pertama apa kedua itu, pertama atau kedua saya lupa. Nah, setelah saya umroh lagi sudah ditutup, tidak bisa lagi kita cium. Wallahu alam nasib makam beliau. Apa dipindah, apa masih tetap di situ? Yang jelas lubang yang tempat orang-orang umrah ingin mencium wewangian dari badan Imam Ali Al-Uraidi itu sudah tidak bisa lagi. Sebenarnya wangi yang berasal dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak hilang dari Ahlul Bait, dari dzurriyyah, dari anak cucu beliau.
Saya dengar lagi dari masyayikhuna, ahlul kasyf itu kalau membedakan sayyid palsu dengan sayyid asli itu dari wanginya Sayyidah Fatimah Zahra yang beliau warisi dari Rasulullah SAW. Di antaranya yang diberi khususiyah oleh Allah Ta'ala mendapatkan kasyaf ini Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bisri, dan banyak sekali, baik dari habaib atau dari masyayikh, dari kiai-kiai yang wali-wali zaman-zaman dulu yang wa min karomatihi, tahu ini sayyid dengan tidak sayyid dari bau wangi itu. Tapi sudah berubah maknawi, bukan hissi lagi, sebab sudah didoakan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq supaya tersimpan. Masih ada sih tetap. Asal sayyid asli pasti wangi, tapi maknawi. Apa ada wangi hissi, wangi maknawi? Ada. Contoh lain, dulu di Gondang Legi itu ada waliullah namanya Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Saya sudah pernah cerita ini di online, tapi tidak mengapa saya ulang, sebab ada hubungannya dengan wangi ini. Itu beliau kencing majdhub minal majadib. Bahkan kata Saudara Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bisri, Sayyidina Al-Walid, majdhubnya ini sampai tidak ingat apa-apa illallah. Full, majdhub full ini. Luar biasa majdhubnya. Sampai-sampai beliau kencing dan buang air besar di kamarnya itu. Satu waktu penjaga yang khidmah itu nggak kuat, bau tidak enak dari kencing beliau itu. Datang ke Darul Hadis, bertemu Sayyidina Maulana Al-Walid, cerita, saya tidak kuat dengan bau kencingnya Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Jawabnya Saudara Imam, yang bau itu kamu. Tidak ada ahlu kautsar itu bau tidak enak, tidak ada. Perbanyak sholawat ala Nabi, nanti hilang baunya itu. Nah, rupanya ini khadim akhadha biguwah, kalamnya Saudara Imam itu dipegang betul. Akhirnya akthar minas salat ala Nabi, sambil mengabdi itu memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bau tidak enak itu hilang. Nah, berarti riwayat ini yu'ayyid, menjadi ta'yid bahwa bau itu memang ada hissi, ada ma'nawi. Berubah menjadi bau wangi itu Habib tadi itu. Tatimatur riwayah beberapa tahun setelah itu, cukup lama, 10-20 tahun saya kira, beliau pindah ke Madura dan meninggal di sana. Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar itu termasuk aulia majadib yang saya sering berziarah ke beliau saat beliau masih di Gondang Legi. Rahimahullah wa rahimah jami'a awliyaillah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatil jami'. Teruskan masalah wanginya badan Nabi Muhammad SAW. Wangi ya, dasar. Di maulid-maulid sebetulnya kalau kita baca maulid dengan merenungkan makna, selalu disebut-sebut ini. Yang lumayan jelas itu di Diba, di maulid Diba. Kalau di maulid Habsyi ringkas. Kalau di maulid Habsyi cuma begini saja. Wa min nashri tibihi ta'attaratit turuqu wal manazil. Ta'attarat itu artinya menjadi wangi jalan-jalan dan rumah-rumah yang dilewati dan dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Singkat kalau di Maulid Habsyi, tapi sama saja maknanya. Kalau Rasulullah melewati jalan atau masuk rumah, rumah itu pasti tercium bau wangi yang lain daripada yang lain. Saya tambahkan di sini, ini juga sudah pernah saya bawa ini riwayat. Saya ulangi lagi.
sangat bagus. Itu wanginya badan Nabi itu yang tercium bila beliau hadir itu bukan hanya di zaman beliau di alam dunia. Salah satu guru saya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Marhum Cirebon itu bermimpi Rasulullah SAW. Cerita mimpi ini panjang, ada satu imamnya juga, Sayyidina Maulana Al-Walid di mimpi itu. Tidak akan saya ulangi cerita mimpinya, yang saya ambil hubungannya dengan Sayyidina Thayyib ini. Pas beliau selesai mimpi Nabi, bangun, kamar itu wangi. Gitu. Itu dalil bahwa ru'yahnya salihah, sahihah, betul-betul hadir Nabi memang. Itu tanda kedatangan Nabi Muhammad SAW di satu rumah atau satu ruangan, tanda satu jalan dilewati Nabi Muhammad SAW, baik waktu beliau masih di alam dunia atau setelah beliau di alam barzah. Kalau beliau hadir itu, ya wanginya tempat itu. Sampai-sampai yang mimpi Nabi pun kalau mimpinya sempurna, sihahnya ya kamarnya bau wangi. Ada lagi kejadian, kalau saya tidak salah ingat, yang saya agak ragu itu tahunnya, jadi kurang lebih zaman Belanda, sudah agak lama sih di riwayat. Di salah satu desa di Cirebon, bentar, desa apa itu, Benda Kerep kalau nggak salah itu, kejadian ini di Benda Kerep. Lama tahaggaq Ismail Garya, al-muhim di salah satu desa di Cirebon, ada satu anak muda yang membaca maulid Halul Qiyam itu. Ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khatibah ini ila akhirnya, sampai dihadiri Rasulullah SAW. Kalau ini ya galah melihat ini pemuda ini, melihat Nabi Muhammad SAW hadir, si pemuda tadi menangis. Nah, hubungannya dengan Sayyidina Thayyib, 7 hari tidak hilang wanginya. Ruangan yang dihadiri Nabi itu, sabatu ayyam bila yaliha, 7 hari 7 malam wanginya tidak hilang. Terus mati itu pemuda. Kemudian ada lagi sholawat. Kalau ini saya tidak berani menyebarkan sebab termasuk ijazah khasah, tapi silahkan mencari ijazah sendiri-sendiri. Namanya sholawat Jauharatul Kamal. Itu kata Masyayikhuna, kalau dibaca dengan sidik, yang membacanya shadiq, Rasulullah SAW akan hadir dan wanginya tercium. Kalau kita mahalul qiyam kan yakin Nabi Muhammad hadir, tapi kita tidak mencium bau wangi kan. Ada ijazah khasah itu yang apabila dibaca Rasulullah SAW hadir dengan wanginya. Nah, kalau sudah wangi, ini tanda betul-betul Nabi Muhammad yang hadir. Tapi tanbihun, hati-hati, peringatan ini. Tapi tidak semua wangi yang dicium oleh orang yang baca wirid kemudian dia yakin Nabi, belum tentu. Makanya tidak bisa salik tanpa guru, itu mustahil. Sebab pernah ada satu orang menanyakan hal ini ke Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bifaqih. Ini tercatat di soal jawab yang ada di buku kumpulan soal jawab Saudara Imam itu. Itu orang datang tanya, dia cerita, dia baca wirid terus tercium bau wangi. Apa jawabannya Saudara Imam? Bukan Nabi, kata yang mulia itu. Itu min atharil jin. Wangi itu berasal dari jin, atau jinnya naruh apa atau apa sampai ruangannya wangi. Jadi repot kan ini. Orang-orang mahjubin, ma'asyiral mahjubin seperti ana wa anta, sulit membedakan ini. Mana yang wangi Nabi, mana yang wangi jin, mana wangi bekas minyak wangi yang gak hilang-hilang. Wallahu a'lam. Al-muhim, idza hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyita, baik di masa beliau hidup atau setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, entah manam yang sahih, apalagi ya Allah,
salah satu tanda bahwa betul-betul itu yang hadir Nabi adalah wanginya tempat itu. Tapi tetap hati-hati, tanya ke guru masing-masing. Kalau didiba wa idza tahaddatha faka'anna al-miska yakhruju min fihi wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Jadi bau mulut Nabi juga tidak ada wangi. Bahasa Arabnya khaluf, la khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bulan Ramadan kalau Anda puasa, bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah taala dari minyak misik. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'im tidak sha'im bau minyak misik. Memang asli keluar. Wa idza tahaddatha fa ka'anna al-miska yakhruju min fihi. Di bawang. Ada yang mengartikan seperti itu, saya termasuk. Ada lagi yang mengartikan faka'annal miska yakhruju min fih, di ta'limnya itu dari indahnya bicaranya. Tapi saya condong kepada mana memang bau wangi. Wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibihi annahu qad marra fih. Ini yang tadi saya terangkan. Kalau Rasulullah SAW lewat di satu jalan, maka orang akan tahu, oh tadi Nabi Muhammad lewat jalan ini. Tandanya apa? Wanginya tidak hilang. Wa idza marra bi tariqin 'urifa min tibih annahu qad marra fi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Apabila Rasulullah SAW lewat di satu jalan, maka tanda Nabi Muhammad lewat di jalan itu adalah bekas wangi beliau yang tidak hilang-hilang, tidak kunjung hilang wanginya. Wa idza jalasa fi majlis baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tib wa illam yakun qad tatayyab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di satu majelis, bau wanginya lengket, tidak hilang-hilang, ayam, berhari-hari. Rasulullahnya sudah pergi ke tempat lain, mau dekat, mau jauh, lengket di situ bau wanginya, ayam, berhari-hari. Allahumma shalli alaihi. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad tidak pakai minyak wangi, tetap baunya wangi, itu maksudnya. Yujadu minhu ahsanu tib wa illam yakun qad tatayyab. Bahkan wanginya ini aneh, lebih wangi dari segala minyak wangi. Itu di diba. Kalau di Maulid Azab, wa yafuhu minhu shadan yafuqu bi tibihi miskan dhakiyan mustataban ajwada. Allahumma shalli wa sallam alaihi. Semerbak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau yang sangat wangi melebihi minyak misik yang mengalahkan semua wewangian. Miskan dhakiyan mustataban ajwada. Bau misik yang sangat wangi, sangat baik dan nomor satu. Ajwada itu yang paling bagus. Artinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu kan jelas pernah mencium bau minyak wangi kan. Jenis ini, jenis ini, jenis ini. Ini beda ini, lebih dari segala-galanya. Terakhir dari Barzanji. Wa araquhu kal-lu'lu'i wa 'arfuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahnya kalau menetes seperti mutiara, dan bau wangi keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada bau minyak misik. Ilanggal wa kana yusafihul musafiha biyadihi syarifah fayajidu minha sa'ir al-yawm raihatan abhariyah. Kalau seseorang bersalaman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
seluruh harinya akan dia dapati bau wangi di tangannya, bekas sentuhan tangan Rasulullah SAW tidak akan hilang seperti bau wewangian pohon yasemin. Abharia itu satu pohon yang wangi, namanya yasemin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.